Halo, perkenalkan nama saya Prasetyawan dari kelas SI 4106 dengan NIM 12021721024. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas UTS Enterprise Application Integration, yaitu integrasi pada level API. Oke, pada tugas ini saya menggunakan API Google News. Dapat dilihat di sini ketentuannya. API ini dapat diakses menggunakan API key, yang dimana kita wajib mendaftar untuk mendapatkan API key-nya. Kemudian respon dari API-nya berformat JSON. Oke, langsung masuk saja ke webnya. Oke, di sini saya sudah membuat akun, jadi langsung saja klik dashboard. Oke, dapat dilihat ini adalah kode atau key yang nantinya akan dipakai untuk membuat request API-nya. Oke, langsung saja ke dokumentasinya. Oke, di API ini terdapat dua endpoint, yaitu top headlines endpoint. Di sini untuk menampilkan berita-berita yang terbaru. Kemudian ada search endpoint, yaitu untuk mencari suatu berita dengan keyword. Oke, untuk search endpoint dapat dilihat di sini. Untuk strukturnya adalah alamat si API ini itu sendiri. Kemudian menggunakan query search. Oke, dan pada kata example ini adalah keyword yang ingin dicari. Kemudian kita masukkan juga token API kita yang sebelumnya sudah kita dapatkan setelah login. Oke, langsung saja kita lihat. Oke, pada kali ini saya mencari COVID-19 sebagai kata keywordnya. Kemudian beserta tokennya yang sudah saya dapatkan tadi. Oke, dapat dilihat ini adalah hasilnya, yaitu totalnya ada 136.000 artikel. Oke, di sini strukturnya ada title, yaitu judul artikelnya. Kemudian ada deskripsinya, yaitu seperti ringkasannya. Kemudian ada kontennya, itu isi lengkapnya. Kemudian ada URL artikel aslinya, ada image, yaitu gambar aslinya. Kemudian waktu dia dipublisnya kapan, dan sumber dari artikelnya itu dari mana. Oke, saya sudah buat seperti ini. Ini adalah API untuk top headline-nya. Oke, dapat dilihat ini adalah berita-berita topnya. Ketika saya klik di sini, dia akan menampilkan halaman aslinya. Ini adalah hasil dari title-nya tadi, ini adalah hasil dari description-nya, dan gambar ini adalah hasil dari image yang dari API-nya. Oke, kemudian ada cari berita. Contohnya kita mencari berita tentang COVID tadi. Oke. Oke, berikut adalah hasil beritanya. Semua ini didapatkan dari API yang tadi sudah kita buat. Oke, masuk ke codingannya. Untuk codingan kali ini menggunakan PHP sebagai logikanya dan HTML sebagai user interface-nya. Oke, dapat dilihat di sini saya membuat variabel, yaitu ada term. Term itu adalah kata yang ingin kita cari. Kemudian ada tokennya, kita definisikan dulu. Kemudian maksimal post yang akan tampil adalah 7. Oke, secara default post ini hanya dapat menampilkan 10, tetapi bisa diubah sampai 100.
Oke, untuk kasus ini saya menggunakan 7 agar mempercepat waktu loadingnya. Oke, kemudian di sini saya menggunakan curl sebagai HTTP request-nya sebagai pembuat API-nya, pemanggil API-nya. Dapat dilihat sama seperti struktur yang ada di dokumentasinya. Oke, kita tinggal copy paste saja. Kemudian karena ini formatnya JSON, saya harus decode terlebih dahulu agar dapat menjadi array yang nantinya dapat dipanggil dan ditampilkan. Oke. Kemudian kita buat array dulu untuk menempatkan apa yang sudah kita decode dari si JSON tadi. Oke. Ini adalah logiknya menggunakan PHP, dan kemudian saya menggunakan Material UI sebagai front end-nya, sebagai user interface-nya. Itu dapat diunduh dari website. Oke. Ini adalah template-nya. Kemudian yang saya ubah di sini adalah menggunakan logika PHP di dalam HTML-nya. Di sini kita akan melakukan looping sebanyak maksimum yang tadi sudah kita definisikan, yaitu 7. Oke. Kemudian di sini kita akan memanggil title. Oke. Title-nya kita panggil dari si data yang sudah decode tadi. Begitu juga dengan description, begitu juga dengan URL, dan seterusnya. Kemudian kita buat UI-nya menggunakan material UI tadi, tetapi kita masukkan datanya menggunakan PHP. Yaitu kita menggunakan hasil dari image, hasil dari title, hasil dari description, dan seterusnya. Oke, yang ini adalah untuk menampilkan berita teratas. Oke, kemudian yang ini untuk menampilkan cari berita. Oke, dapat dilihat sama seperti tadi, saya menggunakan HTML Material UI seperti biasa. Kemudian di sini adalah form. Oke, form search. Oke, form ini yang dimana nantinya dia akan merespon ke response.php, yaitu menggunakan metode post. Oke, langsung saja ke response.php sama seperti tadi, tetapi yang berbeda di sini. Di sini adalah untuk search, endpoint untuk search, tetapi logikanya sama. Kita decode dulu datanya, kita buat array-nya dulu, kemudian sama seperti tadi kita buat HTML-nya, tetapi di dalam HTML-nya itu terdapat PHP yang melakukan perulangan sebanyak max tadi, yaitu 7. Yang dimana max tadi itu dia akan menampilkan isi data yang sudah kita decode, yaitu title, description, dan seterusnya. Oke, berikut adalah presentasi saya. Terima kasih.